Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Luar biasa. Selanjutnya, Tetap semangat, pasti bisa. tetap semangat pasti bisa. Jawabnya yang semangat dong ya. Selanjutnya, Tetap semangat, pasti bisa. tetap semangat pasti bisa. Ya, oke. Baik anak-anak, kita mulai pertemuan kita pada kesempatan hari ini di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bersama-sama yuk kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak, pada kesempatan belajar kita hari ini kita akan lanjutkan belajar kita, yakni tentang ini nih, tentang pelajaran yang ke-9. Ya, kita akan belajar tentang Allah Maha Suci. Jadi nanti kita belajar tentang salah satu Asmaul Husna anak-anak yang kita baca setiap pagi. Asmaul Husna kan semuanya ada 99. Nah, kita hari ini belajar salah satunya yaitu Al-Quddus. Nah, Al-Quddus itu Allah Maha Suci. Jadi nanti anak-anak diharapkan bisa memahami makna Asmaul Husna Al-Quddus dan bisa melafalkan Asmaul Husna Al-Quddus. Gampang ya kalau yang nomor 2 cuma ngomong, mengucapkan, melafalkan Al-Quddus gitu. Bisa ya, coba ya. Al-Quddus. Al-Quddus. Ya. Baik, yuk kita mulai ya. Yuk kita mulai. Kita akan belajar Allah Maha Suci. Nah, di sini ada sebuah kalimat anak-anak dan yang bertuliskan pakai tulisan Arab. Di sini tulisannya adalah Subhanallah. Anak-anak pasti biasa mendengar kalimat ini. Sudah sering kan? Ini dipakai ketika kita berzikir. Subhanallah. Dan sebenarnya kalimat subhanallah itu ketika kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Kita melihat pemandangan yang indah, melihat pelangi itu subhanallah. Artinya Allah itu maha suci dari segala kekurangan, celah, dan kesalahan. Jadi Allah benar-benar suci. Segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini yang tampak menakjubkan, yang wow gitu, itu adalah semuanya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ta'ala yang menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak ada kekurangannya. Ketika anak-anak melihat pelangi, ya, ketika anak-anak melihat langit itu cerah, apalagi kalau pas sore hari di daerah pedesaan seperti tempatnya Mas Yoga itu, di sebelah barat itu warnanya merah, gitu. Itu wow, subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan dan kesalahan. Itu yang bisa membuat kayak gitu cuma Allah. Ya, enggak ada manusia yang bisa membuatnya seperti itu. Ya, baik. Kita lihat yang ini anak-anak. Nah, saya minta tolong untuk nanti kalian menceritakan ini. Coba ini mulai dari Mas Haikal dulu. Mas Haikal, ini gambar yang anak perempuan ini. Menurut Mas Haikal, ini ngapain ini? Terus mau apa ini? Gimana Mas Haikal? Berdoa. Oh ya, dia berdoa ya. Berdoanya bagaimana? Ya, berdoanya dengan menundukkan kepala, tangannya. Tangannya diangkat. Itu namanya berdoa dengan khusyuk namanya ya. Berdoa dengan khusyuk. Kira-kira anak ini berdoa, doa itu kan meminta. Berdoa memintanya ini kepada siapa ya? Kepada Allah. Kepada Allah ya, tentunya gitu ya. Allah zat yang maha suci, satu-satunya yang boleh kita mintai pertolongan, hanya Allah. Ya, terima kasih Mas Haikal. Sekarang lanjut Mbak Safita. Di sini ada gambar 3 anak laki-laki. Ini apa yang mereka lakukan Mbak Safita? Bisa di Sholat. Nah, sedang sholat. Sholatnya sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Sholat bareng-bareng. Sholat bareng-bareng itu namanya sholat berjamaah. Iya, sholat berjamaah. Ini mereka kenapa kok sholat ya kira-kira ya? Mereka ini ngapain kok dadak sholat ya? Karena menyembah siapa? Allah. Menyembah Allah ya. Jadi kita orang Islam caranya menyembah Allah adalah dengan melaksanakan sholat anak-anak. Jadi kita mulai dari berdiri, kemudian ruku, kemudian ya tidak berdiri lagi, terus sujud ya. Ini yang namanya sujud seperti ini, kemudian duduk. Ini namanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kira-kira di bulan Maret nanti kita akan belajar tentang sholat. Tapi anak-anak sudah harus mengenal dulu ya, sudah terbiasa ikut sholat orang tua ya, biar ngerti. Oh ya, ini sholat. Nanti kita akan pelajari lebih detail lagi bagaimana itu gerakan sholat yang benar, bagaimana itu bacaan sholatnya. Nah, kita akan pelajari di sekitar bulan Maret nanti. Ya. Oke, terima kasih Mbak Safita ya. Kita akan lanjut. Nah, ini anak-anak. Jadi yakinlah bahwa Allah itu maha suci. Minta tolong untuk dibacakan Mas Yoga di sini. Kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada orang yang menyucikan diri. Manusia harus menyucikan dirinya. Menyucikan diri berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor. Ya, terima kasih Mas Yoga. Jadi kita di sini harus meyakini Allah itu maha suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada orang yang menyucikan diri.
Nah, manusia itu harus menyucikan dirinya, harus suci atau harus bersih-bersih. Jadi Allah senang sama orang-orang yang bersih, yang suci. Nah, menyucikan diri itu berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Jadi yang suci apanya? Hatinya. Hatinya itu suci, pikirannya juga suci, termasuk badannya suci, bersih, pakaiannya juga, tempatnya juga bersih dari yang kotor-kotor. Hati emang bisa kotor? Bisa, anak-anak. Hati itu bisa kotor kalau di dalam hati kita ada rasa jengkel, pengen marah-marah. Nah, itu termasuk hati yang kotor. Maka kita harus membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, yang jelek. Sifat suka marah, sifat yang intinya yang kotor-kotor, yang jelek-jelek lah di dalam hati kita. Misalnya pengen pengen mengambil barang orang lain padahal bukan haknya. Nah, itu sifat-sifat tercela harus kita buang, harus kita jauhi, termasuk membersihkan badan kita. Tentunya kalau membersihkan badan kita dengan cara mandi sehari 2 kali, atau kalau memang kita banyak aktivitas olahraga misalnya, bisa saja bisa lebih dari 2 kali dalam sehari. Terus pakaian juga harus bersih. Caranya bagaimana? Dengan dicuci. Nah, kalian latihan mencuci pakaian, membantu orang tua, dan juga tempat rumahnya itu juga harus bersih biar tidak jadi sarang nyamuk, nggak jadi sarang tikus. Nah, dengan cara apa? Kita sapu rumah kita pel rumah kita. Kalau buang sampah, buanglah di tempat sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Apalagi kalian habis makan jajanan nih, misalnya makan coklat, nah, biasanya yang ada bungkusnya itu ya, terus bungkusnya itu masih ada sisa-sisanya, kemudian kalian lupa tidak membuang ke tempat sampah, ada di bawah tempat tidur, ternyata semutnya pada datang. Itu senang itu semut kalau tahu yang manis-manis bekas coklat kayak gitu. Nah, kemudian kamu tidur, habis itu semutnya udah banyak itu di bawah tempat tidur, akhirnya naiklah ke tempat tidur kamu, malam malah digigitin semut, kan nggak enak nanti ya. Jadi kita harus membersihkan. Yang kita bersihkan apa? Yang pertama hati kita, yang kedua badan kita, yang ketiga pakaian kita, yang keempat tempat yang kita tinggali, baik itu rumah, kalau di sekolah ya sekolah, kalau di lingkungan kita ya lingkungan sekitar, termasuk masjid, semuanya berusaha untuk kita bersihkan, kita jaga kebersihannya. Karena apa? Allah suka kepada orang yang menyucikan diri. Pak Irfan lanjutkan. Ya, kita belajar fokus kepada kalimat Al-Qudus ini. Ya, di semester 1 anak-anak sudah belajar huruf-huruf yang bersambung. Nah, Al-Qudus itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf anak-anak. Ya, ada alif, ada lam, ada qaf, ada dal, ada wawu, ada sin. Ya, alifnya di fathah bunyinya a, kemudian lamnya disukun jadinya al, terus qafnya di dhammah jadinya u, dalnya di sini ada namanya tasdid nih anak-anak, tasdid, kemudian
di dhammah, kemudian wawunya disukun sehingga menjadi al-quddu, dunya jadi panjang, sinnya di dhammah jadi su, al-quddusu. Ya, jadi dari kata Arab, ya, bahasa Arab, al-quddusu yang artinya apa? Allah Maha Suci. Ya, tolong dibacakan Mbak Alia. Ya, Pak. Ini tolong dibacakan. Kudus artinya Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna. Maha suci Allah adalah ibadah. Semua makhluk harus memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan subhanallah adalah salah satu cara memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Mbak Alia. Jadi dari awal tadi kita sudah belajar bahwa Allah itu Maha Suci. Allah itu senang kepada yang suci, yang bersih. Karena Allah sendiri punya nama Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Allah itu suci dari sifat-sifat yang tidak baik, ya. Jadi Allah itu pasti baik. Allah itu pasti memiliki sifat-sifat yang terpuji. Dan Allah itu tidak mungkin punya sifat-sifat yang tidak baik. Contohnya anak-anak, Allah itu tidak punya anak. Nah, Allah itu maha sempurna. Nah, dan kita memahasucikan Allah adalah ibadah. Jadi kita dengan apa cara kita memahasucikan Allah? Yaitu dengan mengucapkan subhanallah. Baik itu ketika kita berzikir, ya, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita baca subhanallah, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar wow, keren, tidak cukup seperti itu. Dalam Islam kita sudah diajarkan ketika kita melihat sesuatu yang indah-indah, yang menakjubkan, kita harus memahasucikan Allah dengan mengucap subhanallah. Ini tulisannya subhanallah ini, ya. Subhanallah tulisannya seperti ini. Oke. Jadi ini anak-anak, jadi Al-Quddus artinya Allah Maha Suci, dan memahasucikan Allah adalah bentuk ibadah. Bagaimana kita memahasucikan Allah? Dengan mengucap subhanallah. Ini anak-anak, semua makhluk ciptaan Allah itu memahasucikan Allah. Di depan rumah kalian mungkin, ya, ada pohon. Tak pohon apa? Itu pasti setiap waktu, setiap saat dia mengucap subhanallah. Cuma kita aja manusia yang nggak ngerti cara mereka bertasbih, ya. Ya, ini subhanallah ini adalah bacaan tasbih. Ya, sekali lagi, subhanallah ini adalah bacaan tasbih. Jadi kalian sering dengar, ya, ada tasbih itu, ya, yang dipegang di tangan itu untuk berzikir. Nah, itu sebenarnya dari kata tasbih subhanallah. Ya, karena ketika berzikir mengucap subhanallah, 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 subhanallah. Habis sholat biasanya baca subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Terus alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Nah, di sini ada kalimat yang namanya subhanallah, itu disebut dengan bacaan tasbih. Ya, itu tasbih itu bacaannya, ya anak-anak, bukan itu apa namanya, ya, batu-batu yang dipakai untuk berzikir sebenarnya. Nah, tasbih itu adalah bacaan subhanallah, ucapan kita
salah satu cara memahasucikan Allah. Termasuk ketika anak-anak sedang sholat, ketika rukuk itu, ya pas rukuk, itu anak-anak juga membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ketika sujud, seperti yang pada gambar di awal tadi, yang dijelaskan sama Mbak Safita tadi, itu kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada dua tempat ketika kita sedang rukuk dan sedang sujud, kita bertasbih memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca kalau rukuk Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, kalau sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ini adalah ucapan tasbih. Subhanallah. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui bahwa Allah Maha Suci, suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Oke, anak-anak. Oke, kita lanjut nih. Habis ini kita cerita gambar-gambar ini. Yo. Saya mulai dari gambar yang A dulu. Nih saya minta tolong Mbak Saci nih. Nih lihatin dulu Mbak Saci. Yo, cerita ini gambar apa? Dan menurut Mbak Saci baik atau tidak? Oke. Ini gambar apa ini Mbak Saci? Gambar anak bersih-bersih sekolah. Anak bersih-bersih di sekolah ya. Oh, pas piket sekolah gitu ya. Apa yang mereka lakukan nih? Yuk ceritain Mbak Saci. Ini ada yang ngapain aja nih? Menyapu. Terus apalagi nih? Ini ngapain ini yang anak laki-laki? Membuang sampah. Oh iya, ini megangin tempat sampah ya. Siap-siap ini nanti sapu yang sudah disapu anak-anak perempuan nanti siap dimasukkan di tempat sampah. Menurut Mbak Saci, ya menurut Mbak Saci ini perilaku anak-anak ini bagaimana Mbak Saci? Baik. Perlu dicontoh tidak? Perlu. Jadi ternyata gambar A ini yang dijelaskan Mbak Saci tadi adalah gambar anak-anak yang melakukan hal-hal yang baik dan patut untuk dicontoh, patut untuk ditiru ya. Mereka bersih-bersih kelas, ada yang menyapu dan ada yang siap untuk memasukkan sampahnya ke tempat sampah. Oke, terima kasih Mbak Saci. Kemudian kita lihat gambar B, gambar yang ada di sebelah kanan atas ini. Silahkan Mbak Kalila, ya Mbak Kalila. Ini silahkan coba ceritain nih. Ada gambar apa di sini? Anak sedang mengambil sampah terus membuang ke tempat sampah. Buangnya ke tempat sampah apa di sampingnya? Di samping. Berarti buangnya ke tempat sampah enggak ini? Enggak. Enggak ya. Jadi ada anak yang pakai jaket merah ini ya. Anak yang pakai jaket merah buang sampah. Sampahnya tidak dibuang di tempat sampah, tapi malah dibuang di sampingnya. Nah, kira-kira menurut Mbak Kalila perilaku anak laki-laki ini baik tidak, Mbak? Tidak. Tidak baik ya, karena dia tidak membuang sampah di tempat sampah. Harusnya ini mau tinggal di sini aja kok langsung plung masukkan di sini ya. Oke, terima kasih Mbak Kalila. Oke, sekarang kita lihat gambar yang C ya. Gambar C. Oke, saya minta tolong Mas Haikal. Ini ada gambar apa ini Mas Haikal ya? Membuang sampah di sungai, Pak. Iya ya. Ada orang membuang sampah di sungai. Ini orang ini
bawa sampah pakai tempat sampah warna kuning ya, terus buang sampah di sungai. Menurut Mas Haikal baik enggak ini? Enggak baik. Kenapa kok kita nggak boleh buang sampah di sungai kira-kira? Menyebabkan banjir, Pak. Oh iya ya, bisa menyebabkan banjir. Tidak hanya sungai juga ya anak-anak, kalau di depan rumah kita ada got, kita jangan membuang sampah di got itu. Karena bisa menyebabkan airnya mampet terus meluap masuk ke dalam rumah kita. Akhirnya kebanjiran lah rumah kita. Oke, terima kasih Mas Eka. Berarti perilaku ini perlu dicontoh enggak? Enggak ya, jangan dicontoh. Oke, terima kasih Mas Eka. Baik, sekarang kita lihat gambar yang D. Gambar yang terakhir yang ada di bawah kanan ini. Kanan paling bawah ini seorang anak perempuan lagi ngapain kira-kira ya? Ngapain ini Mbak Safita? Cuci tangan. Cuci tangan, iya. Anak ini sedang mencuci tangan, apalagi masa-masa pandemi corona seperti ini kan kita dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan. Perilaku ini baik tidak Mbak Safita? Baik. Baik ya, perlu dicontoh ya. Iya. Iya, perlu dicontoh ya. Anak perempuan ini anggap aja ini Mbak Safita ya. Jadi Mbak Safita ini sedang mencuci tangan di tempat air yang mengalir. Nah ini bagusnya tambahi pakai sabun. Ya, terima kasih Mbak Safita. Jadi anak-anak 4 gambar ini yang sudah kalian jelaskan, yang sudah kalian ceritakan ya, dari gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, 2 hal yang harus kita contoh, gambar A dan gambar D, dan 2 hal yang kita nggak boleh mencontohnya, gambar B dan gambar C. Nah ini perilaku dalam kehidupan sehari-hari, karena kita meyakini bahwa Allah Maha Suci, Allah Al-Quddus. Ya, baik anak-anak, kita lanjut yuk. Nah, sikapku apa? Sikapku apa ini Mas Yoga yang nomor 1? Aku percaya dan yakin Allah Maha Suci. Harus percaya dan yakin ya. Oke. Aku percaya dan yakin Allah itu Maha Suci. Oke, terima kasih Mas Yoga. Kemudian Mbak Alia, apa sikapku yang nomor 2? Aku harus hidup bersih. Aku harus hidup bersih. Iya, terima kasih Mbak Alia. Aku harus hidup bersih. Ya, seperti ini. Mencuci tangan pakai sabun, membersihkan rumah atau membersihkan kamar, menyapu, dan melakukan perilaku membuang sampah di tempat sampah. Jangan seperti yang sebelah kiri ini loh ya. Ini makan pisang apa makan apa ini ya. Terus asal dibuang di sini, minumannya juga, sehingga berserakan, tidak membuang ke tempat sampah. Harusnya yang sebelah kanan. Harusnya yang membuangnya langsung masuk ke sampah. Juga jangan di atasnya saja anak-anak ya. Kadang tempat sampah itu kan ada tutupnya ya. Kalau anak-anak membuang, buka saja tutupnya, kemudian masukkan, habis itu ditutup, terus tangannya cuci. Tangannya dicuci. Nah, gitu. Oke. Ini adalah sikapku. Aku percaya dan yakin Allah Maha Suci dan aku harus hidup bersih. Jadi inilah cara-cara kita meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, Al-Quddus. Ya. Baik, sekarang kita nyanyi anak-anak.
Allah yang maha suci dari sifat yang keji, juga tidak terbukti merugikan sendiri. Ucapkan subhanallah, maha suci Allah, Allah Al-Qudus, Allah maha suci. Bisa ya? Menyanyikan ini bisa ya? Coba yuk bareng-bareng ya. Siap ya? Allah yang maha suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji merugikan sendiri. Ucapkan subhanallah, maha suci Allah, Allah Al-Qudus, Allah maha suci. Baik anak-anak, kita belajarnya sudah selesai. Jadi hari ini kita belajar tentang Allah Al-Qudus. Artinya apa Allah Al-Qudus? Allah maha suci. Allah maha suci ya. Caranya kita maha sucikan Allah salah satunya dengan mengucapkan apa anak-anak? Subhanallah. Subhanallah. Ya. Nah, cara kita meneladani Allah Al-Qudus maha suci adalah kita dengan membersihkan apa saja yang dibersihkan. Hati. Bersihkan hati, terus apa lagi? Bersihkan baju. Bersihkan baju, pakaian, apa lagi? Membersihkan tempat ibadah. Membersihkan tempat ibadah, ya. Terus apa lagi? Membersihkan rumah. Ya. Jadi, membersihkan halaman. Iya. Jadi intinya semuanya berusaha untuk dibersihkan. Makanya anak-anak harus mau membantu orang tua untuk bersih-bersih dan beres-beres rumah, membersihkan piring sesudah makan, yaitu dengan cara dicuci piringnya ya. Kalian biasa kan mencuci piring sendiri ya? Ya jangan ditumpuk, jangan orang tua. Kalian latihan nyuci piring sendiri. Oke anak-anak, sudah paham pelajaran kita hari ini? Sudah. Oke, karena anak-anak tidak ada yang bertanya dan tadi bilangnya sudah paham semua. Oke, kalau gitu kita akhiri dengan berdoa. Ya, sebelum kita berdoa, Pak Irfan ingatkan, nanti sesudah ini Pak Irfan akan berikan tugasnya di Google Classroom. Materinya Pak Irfan berikan di Google Classroom, termasuk tugasnya nanti mengerjakan, nanti dicek di Google Classroom. Itu ya. Oke, baik. Kita berdoa yuk. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih anak-anak sudah bergabung di Zoom Pak Irfan. Mohon maaf apabila Pak Irfan dalam menyampaikan materi ini ada kekurangan dan tentunya banyak keterbatasan. Selalu jaga kesehatan ya, makan yang banyak, istirahat yang banyak, olahraga juga ya. Jangan lupa
bantu orang tua untuk membersihkan rumah agar rumahnya menjadi bersih dan suci. Oke, Pak Irfan akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.